Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, solihin solihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah pada menyempurnakan niatnya untuk menyempurnakan nikmatnya untuk kita, sehingga malam hari ini Allah memperkenankan kita untuk dapat hadir di salah satu majelis yang semoga kita istiqomahi bersama. Semoga setiap langkah kita menggugurkan dosa, dan memudahkan langkah kita menuju surga. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang berusaha senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Ini agak lucu nih, banyak sekali mic-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masya Allah, 6 mic ya. Gak bisa gerak nih saya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita akan melanjutkan kaidah penting dalam istiqomah. Kita sudah sampai pada kaidah ke-8. Kemarin kita sudah 7 kaidah, sekarang masuk ke 8. Ada yang bisa menyebutkan kaidah ke-7? Wah, ngangkat tangan. Oh. Ayo, kaidah ke-7. Masih ada catatannya? Ini yang saya khawatirkan ini. Kalau edisinya bersambung ini, kadang-kadang yang sudah jadi lupa gitu ya. 1 bulan sekali gitu ya. Ya, kadang-kadang ustadznya absen juga. Ya, gitu ya. Jadi wis remuk tenan ini ya. Ya. Ada yang tahu yang ke-7? Menyikapi yang benar-benar, yang salah-salah. Masih kurang tepat, Pak. Kurang sempurna, itu bagian dari yang ke-7. Yang ke-7 kemarin kita sebutkan mawani'ul istiqomah. Penghalang istiqomah. Ada 2. Anda masih ingat 2 penghalang istiqomah? Ini pesertanya baru semua kita gitu. Ada wajah-wajah baru nih kayaknya. Ya, penghalang istiqomah ada 2. Masih ingat? 2S. Oh, sudah gampang ini. Apa? Syahwat dan subhat. Wah, antum dapat hadiah dari sini Pak berarti. Masya Allah. Apa hadiahnya ya? Carikan dulu ya. Ya, masa orang segini banyak tidak ada yang bisa jawab nih. Ya. Syahwat dan syubhat. 1, 2, dapat 200 ribu Pak. Untuk bensin ya. Jangan dinilai dari nilainya ya. Jangan dilihat dari nilai sedikit itu. Tapi ini apresiasi ya. Karena berarti nyatet ya. Syahwat, syubhat. Syahwat yang melalaikan dan syubhat yang menyesatkan gitu ya kemarin ya. Sekarang kita masuk kaidah ke-8. Fokus ke kaidah ke-8. Kata para ulama, ada kaidah istiqomah yang penting yang ke-8. Yang ke-8 adalah at-tashabbuhu bil kuffari min a'dhamil junuhi 'anil istiqamah. At-tashabbuh, tashabbuh. Apa itu tashabbuh? Meniru kebiasaan orang kafir.
at-tasyabbuhu bil kuffar, meniru orang kafir, min a'dhamil junuhi anil istiqomah, merupakan perkara terbesar yang memalingkan diri kita dari istiqomah. Ya, jadi yang bisa memalingkan seseorang dari jalan istiqomah itu, kata para ulama, adalah tasyabbuh bil kuffar, meniru atau menyerupai orang kafir. Ada rincian penjelasan kaidah ini. Kalau kita disebut orang kafir, maka yang paling menonjol dari orang kafir itu al-yahudu wan nasoro, Yahudi dan Nasoro. Ya, para ulama mengatakan, ya, menyerupai dalam hal apa? Menyerupai orang kafir itu, ya, menyerupai Yahudi dan menyerupai Nasrani. Al-Quran menyebutkan, dalam tafsir para ulama disebutkan, orang-orang Yahudi itu orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Ini sifatnya orang Yahudi, tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkan. Kalau orang Nasrani punya sifat, ya, mereka beramal tanpa ilmu. Makanya di dalam Al-Quran ada kalimat apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai Allah adalah orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, orang-orang Yahudi. Tafsirnya. Waladdallin, orang yang tersesat adalah orang-orang Nasrani, tidak punya ilmu tapi sok-sokan beramal. Lah, penghalang istiqomah atau yang paling bisa memalingkan istiqomah adalah dua sifat ini. Ketika seseorang sudah paham ilmunya, dia tidak mengamalkan ilmunya. Ketika seseorang beramal tanpa ilmu, ini harus dihindari, adik. Karena dua-duanya memalingkan diri kita dari keistiqomahan. Kita akan bedah satu-satu. Yang pertama dulu, ada orang yang sudah tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan. Ya, jadi waton ngaji saja tapi tidak mengamalkan hasil ilmu dari ngaji, sama saja. Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, kalau kamu tidak coba untuk mengamalkan ilmu, maka berhentilah dari belajar. Jika ada gunanya belajar, karena buah dari ilmu itu adalah amal. Kalau kita belajar di sini bertahun-tahun di Nurmira, setiap hari Kamis, setiap hari apa lagi? Senin, Masya Allah. Terus pulang kok sama saja, tidak mengamalkan ilmunya. Ada para ulama, berhentilah dari belajar. Tidak ada artinya belajar kita. Karena inti dari belajar itu amal. Ilmu itu intinya amal. Maka setelah kita ini berusaha untuk taklim, belajar ilmu dari para guru, para asatidzah, selanjutnya kita berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena kalau tidak begitu, hanya akan mengandaskan istiqomah kita. Berat diri berangkat ke majelis ilmu seperti ini. Ya, tidak semua orang Allah beri taufik untuk bisa datang di tempat ini dalam keadaan hujan seperti depan sana. Ya, sok-sokan, sholatnya ada yang di luar. Ya, ini taufik yang Allah berikan kepada kita, tapi kita sia-siakan. Ya. Kalau toh kemudian setelah belajar terus toh kita tidak mengamalkan ilmu, ya sama saja. Sudah setengah jalan ini. Ya. Maka buah dari ilmu itu adalah amal. Ya. Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim, beliau mengatakan, mengapa setelah belajar seseorang itu harus mengamalkan ilmu? Mengapa belajarnya kita ini harus diamalkan? Mengapa belajar itu harus diamalkan? Ya, beliau mengatakan, menyebutkan beberapa alasan. Satu, ya, agar kita selalu mendapatkan hidayah, kata beliau. Belajar mengapa harus diamalkan? Agar kita selalu diberi hidayah sama Allah. Karena Allah ingin menuntun kita ke majelis ilmu seperti ini agar amalan kita semakin baik, agar akhlak kita semakin baik, agar tutur kata kita semakin lurus,
agar tindak tanduk perbuatan kita semakin baik di mata Allah. Lah kalau hanya belajar kemudian kita berhenti tidak mengamalkan, maka hidayah ini akan Allah berikan kepada yang lain. Ya. Maka belajar mengapa harus diamalkan? Jawaban yang pertama, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berusaha kita amalkan sebagaimana doa yang tadi disebutkan oleh beliau tadi, ya. Kalau kita sudah tahu satu kebenaran, maka kita terus memohon kepada Allah agar Allah memudahkan kita dan memampukan kita untuk mengamalkan kebenaran itu. Sebagaimana ketika kita tahu satu kesesatan, satu keburukan, kita memohon kepada Allah agar kita bisa meninggalkan keburukan itu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya. Jadi ma'asyiral hadirin a'azzakumullah, ini alasan pertama mengapa ilmu itu harus diamalkan untuk merawat hidayah, Adit. Karena sudah di setengah jalan ini, Adit. Kalau tidak diamalkan nanti dilepas ini hidayah, dikasihkan Allah kepada yang lain. Dan kita sangat khawatir tentang masalah itu, Adit. Karena bagaimana ini nasib hidup kita kalau tidak dituntun dan tidak ditunjuki Allah sama hidayah. Ya. Yang kedua, kata Imam Az-Zarnuji, mengapa belajar itu harus diamalkan? Yang kedua, karena mengamalkan ilmu itu dalam rangka menghilangkan kesombongan. Karena kalau waton punya ilmu toh, tidak coba diamalkan, dia akan jadi orang sombong. Maka kita lihat kan fenomena itu hari ini. Semakin datang ke majelis ilmu, semakin dekat dengan majelis ilmu, semakin jadi ring satunya ustadz, semakin kemaki ya ini. Kita lihat itu hari ini. Ya, semakin belajar semakin pedes omongannya, semakin mudah merendahkan, semakin mudah menyesatkan, semakin menganggap yang lain ini orang-orang bodoh. Yang paling pinter tuh kami yang sudah dekat sama ustaz. Kenapa kok ada orang begitu? Karena mencukupkan hanya ilmu tok dia. Tidak mau coba beramal. Karena ilmu itu kalau diamalkan tadi, ya, mewujudkan ketawaduan. Oh ternyata sulit ya mengamalkan ilmu. Ya, akhirnya dalam hatinya ini, berarti ilmuku belum sempurna ini. Kalau belum bisa aku amalkan, tidak jadi sombong hadir. Tapi kalau orang mencukupkan hanya ilmu tok, tidak kemudian dilanjutkan dengan amalan, hanya akan menyebabkan kesombongan. Itulah jawaban kedua mengapa ilmu itu harus diamalkan, untuk menghilangkan kesombongan. Ya. Biar tidak sombong hadirin. Karena ketika kita sudah tahu ilmunya, kita memulai amalan, kita akan melihat para amilin, orang-orang yang beramal, yang kualitas amalnya di atas kita itu banyak. Kalau mungkin level kita masih setiap Kamis datang ke majelis ini, ya sudah bagus itu. Berarti kan sepekan 4 kali, sebulan 4 kali. Oh, ternyata kita lihat kanan kiri kita, Masya Allah, ada yang tidak hanya di majelis ini. Rebu di At-Taqwa, ya, Senin di masjid ini, Selasa. Kita jadi nggak jadi sombong hadirin. Kenapa? Kita sudah melanjutkan etape berikutnya, tangga berikutnya setelah berilmu, beramal, menghilangkan kesombongan. Nah, inilah pentingnya berilmu. Kalau sombong, tidak jadi istiqomah hadir. Dia akan sibuk mencari kesalahan saudaranya. Orang sombong itu akan sibuk mencari aib orang lain, sibuk mencari aib orang lain. Ya. Sibuk mencurigai orang lain, dia lupa mencurigai dirinya sendiri. Ya. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, mengapa belajar itu harus diamalkan? Ya, biar kita tidak tasyabuh sama Yahudi. Ya. Karena bisa memalingkan kita dari istiqomah. Kata para ulama, mengapa belajar itu harus diamalkan? Ya. Karena belajar itu
memberikan keberkahan dalam ilmu. Jadi ilmu itu belum belajar, karena beramal itu memberikan keberkahan dalam ilmu kita. Jadi ilmu itu belum dikatakan berkah sampai ilmu itu bisa kita amalkan. Keberkahan ilmu itu akan muncul ketika kita bisa mengamalkannya. Ya. Jadi barokah ilmu itu, ilmu yang barokah itu adalah ilmu yang bisa diamalkan. Makanya kita mencoba berusaha setelah belajar itu kita amalkan ilmunya dalam rangka mencari keberkahan itu. Ya. Dan siapa yang tidak ingin ilmunya barokah? Percuma kan kita datang setiap Kamis, setiap Senin ngaji, hujan-hujan, jauh, habis bensin, capek, habis kerja. Kalau ilmu kita tidak barokah, ya. Maka cara menjadikan ilmu itu barokah adalah terus berusaha mengamalkan ilmu tersebut. Itu sebab keberkahan ilmu. Kalau sudah berkah, ilmu itu kalau sudah berkah bisa menuntun seseorang pada jalan kebenaran. Dia tidak akan mudah tersangkut paut masalah dalam hidup karena diberkahi Allah. Ya. Di antara makna barokah itu kan ziyadatut ta'ah, bertambahnya kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah. Kalau seorang itu sudah bertambah taat sama Allah, bertambah Zkuruni azkurkum, kan gitu kata Allah. Ingatlah aku akan mengingatmu. Semakin kita perhatiannya sama Allah semakin besar pula perhatian Allah kepada kita. Dirawat hidup kita, ditolong Allah setiap masalah kita, dipenuhi semua kebutuhan kita kalau kita mendapatkan keberkahan ilmu. Maka alasan yang ketiga mengapa belajar itu harus diamalkan, karena beramal itu memberikan keberkahan dalam ilmu kita. Yang keempat, mengapa belajar itu harus diamalkan? Kata beliau rahimahullah, sebagai zakat untuk ilmu kita. Sebagaimana nikmat itu kan harus keluar zakat. Jadi Allah kasih kita nikmat, harus keluar zakatnya, nikmat berupa harta. Ilmu itu cara menzakatinya dengan mengamalkan. Karena kalau ilmu tidak dizakati, nanti akan justru merusak diri kita. Ya, karena ilmu ini nikmat yang lebih besar daripada harta kan. Kalau harta bisa membeli dunia kita, ilmu bisa membeli dunia dan akhirat kita. Ya. Ilmu bisa menuntun dunia akhirat kita. Kalau dengan harta kita bisa membayar orang untuk menunjuki mana kebahagiaan dunia. Ya. Ilmu nikmat yang bisa menuntun kita mana kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka pun perlu dizakati. Kata para ulama, zakatnya ilmu itu dengan beramal. Zakatnya ilmu itu dengan beramal. Sebagaimana harta itu kalau kita tumpuk banyak di rumah kita, tidak keluar zakatnya, mesti ada saja masalah. Mesti ada saja masalah. Kalau orang hanya menumpuk harta, harusnya keluar zakatnya, tidak dikeluarkan. Ya, karena zakat itu kan haknya orang lain, haknya para fuqara dan 8 asnaf itu. Kalau tidak dikeluarkan mesti masalah. Entah kita terus merasa kurang, ada saja biaya yang keluar. Allah buat skenario-nya agar hidup kita ini penuh masalah dengan harta kita kalau tidak keluar zakatnya. Maka konsep Islam soal zakat itu sempurna. Jadi Allah ingin menyadarkan kepada kita dari banyaknya harta yang Allah titipkan kepada kita, ada sebagian harta haknya saudara kita. Begitupun ilmu dari banyaknya ilmu yang coba kita catat, kita simak setiap pekan, itu ada yang harus dizakati. Ya. Harus keluar zakatnya. Zakatnya dengan apa? Amal, kata para ulama, termasuk Imam Az-Zarnuji rahimahullahu taala. Ya, itu alasan keempat. Ya. Mengapa
ilmu harus diamalkan. Kemudian yang kelima, alasan terakhir kata beliau, karena mengamalkan ilmu itu menenangkan hidup, memberikan ketenangan dalam hidup kita. Ya. Orang yang berhasil mengamalkan ilmunya, hidupnya pasti tenang. Hidupnya pasti tenang, karena dia merasa mendapatkan tuntunan dan dia mencoba untuk menapaki tuntunan itu. Ya. Hidupnya pasti tenang, karena dia tahu ilmunya. Dikasih sakit, diamalkan. Oh, sakit ini kafarat dosa-dosa saya. Tenang. Dikasih musibah, oh ini musibah ini pasti ada hikmahnya. Kadang-kadang Allah menghancurkan rencana kita karena Allah ingin agar rencana kita tidak menghancurkan kita. Ya. Kadang-kadang kita dihalangi untuk sesuatu karena Allah tahu kalau sesuatu itu kita dapatkan, kita akan mendapatkan mara bahaya. Allah halangi itu. Di orang berilmu itu pandangannya pandangan hikmah, sehingga hidupnya tenang terus. Ada baik, dia tidak terlalu senang. Ada keburukan menimpanya, dia tidak terlalu bersedih hati. Ya. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak takut sama masa depan, dia tidak bersedih hati sama masa lalu. Pandangannya tenang saja, ada Allah. Ada Allah, tenang, tenang, ada Allah. Gitu ya. Gimana Pak? Ada Allah, tenang, tenang, ada Allah. Ya. Buat jaket langsung Pak. Buat jaket. Ada Allah, tenang, tenang, ada Allah. Orang beriman begitu. Kenapa? Dia berpikir dengan ilmunya. Ya. Maka mengamalkan ilmu itu menjadikan seorang punya hidup yang tenang. Beda kalau dia hanya menyukupkan ilmunya saja, tidak mau beramal. Nah, terus untuk apa ilmu kita kumpulkan begitu banyak kalau kita tidak amalkan? Untuk apa hadir? Ya. Untuk menang-menangan banyak-banyakan catatan? Enggak. Ya. Untuk menang-menangan loh ini loh, aku duit kontaknya Ustadz, mau Ustadz yang siapa? Saya punya semua. Buat apa hadir? Tidak penting. Ya. Hanya untuk menjelaskan kepada manusia ini loh, sekarang saya anak masjid. Saya sekarang nongkrongnya di majelis ilmu. Tidak ada faedah deh. Hanya akan justru memberikan madharat pada kita. Beda ketika ilmu itu diamalkan. Ya. Semua cerita hidup kita jadi tenang. Setiap kali ada takdir menimpa kita, kita akan berkomentar, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Allah menentukan dan menciptakan hal ini kecuali pasti ada hikmahnya, tidak sia-sia. Ya. Seperti itu, Adin, memberikan ketenangan. Ini yang pertama, Adin. Jadi agar kita tidak berpaling dari istiqomah, rumus yang pertama, jangan seperti orang Yahudi, berilmu tidak beramal. Kalau sudah dapat ilmu, segera diamalkan. Sebagaimana kata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, para sahabat dulu setiap kali mendapatkan ayat dari Rasulullah, mereka mencoba membacanya bersama Rasulullah dan mereka mencoba menghafalnya. Mereka tidak melewati 10 ayat kecuali mereka sudah mengamalkannya terlebih dahulu. Jadi kenapa taklim itu tidak boleh setiap hari? Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika disuruh ngajar para tabi'in di masa beliau, Ibnu Mas'ud kan sahabat. Ibnu Mas'ud tidak keluar rumah kecuali hari Kamis saja. Persis hari Kamis gini. Ditanya, ilmu kan banyak wahai Ibnu Mas'ud. Kamu bertemu bertahun-tahun dengan Nabi SAW. Kenapa ngajarnya cuma hari Kamis? Ya, kata Ibnu Mas'ud apa? Karena demikianlah Rasulullah mengajari kami. Majelis ilmu itu tidak boleh terlalu rutin. Kenapa? Karena kalau terlalu rutin, tidak ada space, tidak ada waktu untuk beramal. Ya. Jadi ya kasih porsi, kasih porsi Kamis,
Ya kalau Jumatnya taklim lagi ya antara Kamis sama Jumat ini beramal, ngamalkan ilmu yang Kamis, agar kita terus dituntun hidayah, agar kita dihilangkan dari kesombongan, agar kita dapat berkahnya ilmu, kemudian agar kita bisa menzakati ilmu kita dan agar kita mendapatkan ketenangan hidup. Ya. Ini yang pertama, hadirin. Bentuk tasyabuh yang kedua adalah beramal tanpa ilmu. Ini juga memalingkan seseorang dari istiqomah. Perkara terbesar yang bisa memalingkan seseorang dari istiqomah adalah ya, beramal tapi tidak pakai ilmu, hadirin. Ya, beramal tapi tidak pakai ilmu, ini bahaya sekali, hadirin. Ya. Yang bisa menentukan amalan kita diterima Allah atau tidak itu kan satu, ikhlas, dua, ilmu kan, ittiba kan. Ya, maka setiap amalan kita harus ada ilmunya. Ya, harus ada ilmunya. Ya. Karena kedudukan ilmu ini penting dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai keluarga muslim harus menjadikan keluarga kita keluarga yang punya budaya ilmu. Ya. Karena kita khawatir sudah beramal banyak-banyak tapi tidak diterima sama Allah. Bukan karena tidak ikhlas, tapi tidak ada ilmunya. Maka para ulama sepakat, seikhlas apapun orang beramal, kalau tidak didasari ilmu, tidak diterima sama Allah. Ya, makanya saya sering bilang ke jamaah, 24 jam kita, jungkir balik kita itu kalau bisa ada dalilnya. Kalau belum tahu dalilnya cari, kalau belum tahu ilmunya cari, biar jadi pahala semua, nggak jadi dosa. Duduk ngelamun jadi pahala, Pak. Saya kasih tahu rumusnya ya, Pak. Biar duduk ngelamun, ngopi dapat pahala, tidur dapat pahala, ngantuk di majelis ilmu dapat pahala. Oh, di sini alhamdulillah nih melek semuanya. Kecuali yang ngantuk, ya. Ya. Iya, hadirin. Loh, tak kasih tahu, hadirin. Ngantuk di majelis ilmu itu bisa berpahala loh, hadirin. Saya mau cerita nih ya. Sekitar 2 tahun yang lalu, saya kenal satu jamaah di Solo ini, hadirin. Yang kemana saja saya ngisi ada beliau, hadirin. Sampai tidak ada pengumuman pamfletnya, beliau bisa tahu saya ngisi di mana. Sampai geleng-geleng, saya ini orang tahu men, saya ngisi di. Kadang blusuk-blusuk ngisi di musola itu ada beliau. Sampai satu hari, ya, beliau ini selalu datang dan duduknya itu selalu di depan gini, hadirin. Kalau ini kamera nih, duduknya depan kamera, saking dekatnya sama saya, ya. Tapi saya tidak akrab dengan beliau, saya tahu saja ini yang biasa ikut, gitu ya. Dan selalu, hadirin, selalu HP-nya itu ditaruh di sini ya, kayak rekaman, taruh di sini. Terus kalau sudah mulai 10 menit jalan pengajian, mesti tidur, hadirin. Ini saya cerita real, wallahi. Ini orang mesti tidur. Tapi yang saya terkesan nih, orang ini selalu ikut taklim. Yang lebih mengesankan lagi tadi, dan selalu tidur. Sampai satu hari saya tidak berani tanya, itu tidak berani. Kemudian satu hari dia datang ke saya habis majelis, terus tanya, Ustaz, afwan Ustaz, saya mau izin Ustaz, saya ditugaskan kantor pindah Kalimantan. Saya tidak bisa ikut lagi majelisnya Ustaz. Saya mohon maaf kalau di majelis saya suka tidur ya Ustaz. Itu penyakit saya Ustaz. Ya, tidak cuma di majelisnya Ustaz, di majelis Ustaz lain juga saya tidak bisa tahan lama-lama di majelis ilmu Ustaz. Makanya saya berusaha duduk paling depan agar malu Ustaz sama jenengan. Kalau ketahuan tidur agar malu. Kalaupun tetap tidak bisa dikalahkan, saya bawa HP, saya rekam Ustaz. Biar saya bisa ulang di rumah. Ajib saya bilang orang ini, ya. Dan pas saya ngisi di Kalimantan, hadirin, berapa bulan yang lalu, ketemu sama orang ini, hadirin. Masya Allah, seneng sekali saya ketemu. Wah, cerita antum sudah masyhur, ya, sudah tak ceritakan kemana-mana, ya.
dengan izin beliau tentunya. Tidak apa-apa Ustaz kalau ada hikmah. Tapi saya tertarik dengan orang ini. Orang kayak gini ini ngantuknya berpahala. Kenapa ngantuknya berpahala? Karena dia berusaha keras, berikhtiar agar bangun, datang ke pengajian sak ngantuk apapun, duduk di depan, nyiapkan rekaman. Ini ngantuk yang berpahala kayak gini. Karena niatnya apa? Niatnya tetap biar bisa datang ke majelis ini. Tentu kan beda balasannya di sisi Allah dengan orang yang sengaja datang ke majelis ilmu terus tunggu pojok dewe. Sana jenengan ya Pak. Maksudnya golek pojokan sing ra ketok ustaz belakang tiang gitu ya, terus ya. Nah ini kan beda pahalanya. Ya. Al jazaa'u min jinsil amal kan. Ya. Pahala itu kan tergantung jenis amalannya. Ya. Makanya dimuliakan Allah, ya. Itu loh pentingnya ilmu agar setiap aktivitas kita itu bernilai di mata Allah. Ya. Apapun hadirin, aktivitas kita pastikan setiap hembusan nafas kita ini berubah jadi pahala di mata Allah. Ya. Nah ini kan butuh ilmu, ya. Ilmu itu yang membedakan derajat seseorang di mata Allah kan. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi tidak boleh setelah beriman terus beramal tok, itu tidak boleh. Ya. Setelah beriman ada satu anak tangga sebelum beramal, berilmu dulu. Ya. Memastikan bahwa kita ini berilmu dulu biar nanti derajatnya di mata Allah lebih besar, pahalanya lebih besar. Gak hanya sekedar ikut-ikutan. Walaupun orang awam itu memang tugasnya ngikut saja, taklid saja sama gurunya kan? Tapi ya masa kita awam terus jadi ya naik satu tingkat ya, pastikan bahwa setiap amalan kita itu kita tahu ini alasannya begitu ya. Orang yang berilmu itu kan selain ditinggikan Allah di dunia, Allah tinggikan juga di akhirat. Derajat tingginya itu nggak hanya di akhirat tapi di dunia juga. Ada seorang ulama dulu di Mekah namanya Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas rahimahullah. Sejak kecilnya Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas ini ya, dia memiliki cacat dalam fisiknya. Jadi ini apa, pundaknya itu lebih pendek daripada pundak satunya. Ibunya sudah ngomong ya, kamu tidak akan duduk di tengah kaum kecuali pasti mereka akan menertawakanmu wahai anakku. Kamu nanti kalau besar duduk di tengah orang yang lain, tidaklah kamu duduk kecuali orang-orang akan meremehkanmu. Kecuali, kata ibunya, kecuali jika kamu orang yang berilmu. Sudah direkam betul pesan ibunya itu, dia belajar hadirin. Sejak kecilnya dia tekun belajar, masya Allah. Ketika besar jadi ulama dia. Nanti coba Anda searching Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Akhirnya Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas ini diriwayatkan beliau setelah besarnya jadi ulama yang sangat dihormati oleh umat. Beliau jadi qadi di kota Mekah. Jadi hakim di kota Mekah 20 tahun. Tidak tergantikan 20 tahun. Dan dalam riwayat disebutkan siapapun yang bertikai di pengadilan berhadapan dengan hakim Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas, maka siapapun yang menjadi lawan debatnya di pengadilan ya, dia akan down dulu mentalnya sebelum duduk di depan Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas, karena sulit dikalahkan dari ilmunya terlalu dalam. Jadi orang yang sangat disegani dan dihormati. Ini contoh bahwa ilmu itu tidak hanya mengangkat derajat manusia di akhirat, tapi juga mengangkat di dunia. Ya. Jadi ini pentingnya ilmu, ya. Pentingnya ilmu. Ya. Di dalam Al-Quran itu disebutkan di surah Al-Maidah ayat 4. Anjing itu
kalau sudah gigit sesuatu, ya, anjing itu kalau sudah gigit sesuatu, ya, terus sesuatu itu mati karena digigit, ada hewan gitu, digigit terus mati, kambing digigit anjing, kemudian mati, kambingnya halal atau haram? Haram. Tapi beda dengan anjing yang terlatih kan. Dan Allah menyebutkan anjing terlatih itu, ya, dengan kalimat apa? Wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna. Dan anjing-anjing yang kamu latih, yang kamu taklimi, bahasanya begitu. Jadi anjing itu bisa taklim, yang kamu ajari dengan ilmu. Ketika dia disuruh sama tuannya buru itu rusa itu, dia menerjang rusa, kemudian menggigitnya, ya, menghantamnya sampai rusa itu mati. Daging rusanya halal atau haram? Halal. Hari merubah status dari haram jadi haram. Bedanya apa? Anjing biasa sama anjing terlatih, anjing yang punya ilmu. Ini disebutkan para ulama, itu loh kedudukan ilmu dalam kehidupan kita. Yang haram saja dihalal, gara-gara ilmu. Ya, gara-gara ilmu. Hasad tahu ya? Iri dengki boleh atau tidak? Hukum hasad itu boleh ada? Haram, sepakat ulama. Tapi ada hasad yang halal kan? Ada hasad yang boleh. Hasad kepada siapa? Hasad kepada orang berilmu, wawasannya luas, ilmunya dalam, kemudian dia mengajarkan ilmunya itu. Boleh hasad seperti itu kan? Hasad sama orang yang punya ilmu banyak, kemudian dia pingin seperti dia agar juga bisa menebar ilmunya. Itu boleh hadir. Lihat, hasad saja yang haram jadi halal gara-gara ilmu. Ya, maka ilmu ini penting hadir. 24 jam kita, amalannya harus ada ilmunya, biar istiqomah. Karena kalau beramal, cuma ngikut, ya akhirnya kita ngikut dong. Teman kita taklim, kita ikut taklim. Teman kita libur karena mungkin bannya bocor, kita ikut-ikutan libur, padahal motor kita normal. Ya kan? Akhirnya kandas kita di tengah jalan, tidak istiqomah. Karena beramalnya hanya alasan ikut-ikutan. Tidak pernah berusaha untuk bisa beramal hadir dengan ilmunya, ya. Maka beramal itu harus dengan ilmu. Sepertinya sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya, agar setiap amalan kita itu, ya, bernilai pahala di sisi Allah harus didasari ilmu, harus didasari rumus ilmu. Lah rumus ilmunya apa? Ini disebutkan para ulama, agar setiap amalan kita itu jadi pahala, nilainya besar di sisi Allah. Apapun amalannya, hadirin, ngantar anak ke sekolah, nyuci baju ibu-ibu, nyuci piring, ya, nyuci piring, kemudian ngantar dagangan, buka toko, ya, sampai urusan kayak gini, urusan taklim, ngecak kemek, jadi tim media, nata sendal, nyiapkan buka puasa, semuanya bernilai di pahala di sisi Allah, ya. Itu kan harus dengan ilmu. Nah, ilmunya apa, Ustaz? Para ulama mengatakan kalau setiap aktivitas kita ingin jadi ilmu, maka harus memenuhi 3 syarat. Nah, ini ilmu. Syarat yang pertama, tata niat. Tata niat. Niatnya harus mencari ridho Allah, ya. Jadi semua aktivitas kita niatnya apa? Mengharapkan ridho Allah. Sehingga antara dua ridho Allah itu ridho kepada hambanya kan kalau hambanya mengerjakan perintah atau menjauhi larangan kan. Ya. Maka pastikan setiap aktivitas kita antara dua. Oh ini perintah kok. Oh ini larangan saya jauhi. Jadi semua aktivitas kita ini sampai ngelamun pun, tidur pun, kalau diniatkan untuk meninggalkan larangan jadi pahala. Misalnya kita tidak ada kerjaan, terus nyari di angkringan kita mesen kopi pahit, terus minum. Sebelum minum
sebelum minum ya. Walaupun minum sendiri nih bisa jadi pahala kan kalau kita tahu rumusnya. Tapi coba ketika kita hanya nongkrong di angkringan, di kafe, itu jangan biarkan hanya sekedar nongkrong nggak dapat pahala gitu. Itu kan amalan mubah, tapi amalan mubah bisa berubah jadi pahala ketika apa? Ketika kita menata niat, ya Allah, saya nongkrong di ini ya Allah, semata-mata meninggalkan larangan-Mu ya Allah. Saya niatkan meninggalkan maksiat ya Allah. Karena saya di luar sana kemungkinan maksiatnya gede ya Allah. Zina mata, ghibah, ya, dan lain sebagainya. Niatnya apa? Meninggalkan maksiat. Kalau dari tadi kita duduk di sini, kita niatnya meninggalkan maksiat, pahala terus jadi. Ya. Minimal meninggalkan maksiat lah, itu minimal. Tapi juga cari dalil-dalil aktivitas yang lain yang juga mengerjakan perintah. Gitu ya. Nganter anak niatnya mengerjakan perintah agar anak saya jadi anak yang soleh, bermanfaat untuk umat, untuk agama, jadi investasi terbaik buat saya nanti ketika saya meninggal. Itu. Ya. Ibu-ibu, mbah-mbah, ya, biar suami saya pakai baju nyaman, bersih, beribadahnya tambah khusyuk. Itu hadirin. Ya. Jadi semua aktivitas kita tata niatnya mengharap ridho Allah. Jualan, buka toko atau buka lapak di pinggir jalan, niatnya ya Allah, saya niat bekerja agar mendapatkan rizki yang halal, agar anak istri saya makan dari rizki yang halal, sehingga daging yang tumbuh dari makanan yang halal akan menjadikan daging yang taat kepadamu ya Allah. Bikin Allah ridho. Satu, tata niat. Syarat yang kedua, sertakan Allah sebelum, ketika, dan setelah aktivitas. Sertakan Allah sebelum, ketika, dan setelah aktivitas. Sebelum melakukan semua aktivitas, libatkan Allah. Bismillah. Selesai aktivitas, alhamdulillah. Ketika aktivitas, zikrullah. Ya, nganter anak sekolah, bismillah. Selesai pulang, alhamdulillah. Di tengah jalan, zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, astagfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, seperti itu. Biar bernilai pahala di sisi Allah. Ya. Kemudian yang ketiga syaratnya, perhatikan adab. Perhatikan adab sebelum, ketika, dan setelah beraktivitas. Sebelum beraktivitas, sebelum naik kendaraan, kan ada adabnya. Keluar rumah, pamit dulu sama orang rumah. Keluar doa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan, ada doanya. Apa doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, ketika di jalan kan ada adabnya. Di kampung jangan gelayer-gelayer. Adab kan menyenangkan manusia. Hidupnya seorang mukmin itu kan antara dua, menyenangkan Allah dan menyenangkan orang lain. Menyenangkan Allah, bermanfaat kepada orang lain. Ya, ngantar anak, adabnya apa ketika ngantar anak? Memberikan pesan-pesan nasihat kepada anak, ya, karena seringkali anak itu mendengar nasihat dari orang tuanya. Satu, ketika dia sedang makan dengan orang tuanya. Dua, ketika sakit. Tiga, ketika naik kendaraan bareng hadir. Di para ayah yang bingung nyari waktu yang tepat untuk menasihati anak, itu 3 waktu yang paling utama hadir. Ya. Satu, ketika makan. Kadang-kadang ngajak anak lanang makan mie ayam gitu ya, sambil ngasih nasihat, masuk itu hadir. Ya, pas nganter si nasihat, kasih pesan-pesan kehidupan. Atau pas sakit, pas jaga dia sakit, sambil dilus, sambil diusap pundaknya, diusap kepalanya, masuk hadir. Itu akan diingat terus oleh anak kita. Itu kan adab hadir. Ya, di tengah perjalanan tadi ingat Allah. Setelah selesai, ya, taruh kendaraan dan lain sebagainya.
Ya, semua minum kan ada adabnya, berbicara ada adabnya, perhatikan adab, dan semuanya sudah dicontohkan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semua aktivitas kita 3 ini dijaga, syaratnya terpenuhi, maka semuanya bernilai pahala di sisi Allah. Ya, nah ini loh pentingnya ilmu, hadirin. Jadi beramal itu dengan ilmu. Kalau sudah tahu ilmunya, segera diamalkan. 2 hal ini yang menjadikan seseorang bisa istiqomah, hadirin. Kalau yang terjadi sebaliknya, punya ilmu tidak diamalkan, beramal tidak ada ilmu, berpaling, hadirin. Sulit nanti istiqomah, hadirin. Ya. Ini kaidah yang ke-8 yang kita selesaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah tinggal 9-10, 2 bulan lagi. Ya, kalau ada izin ya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Ya, kita ya sudah waktu Isya, mari kita cukupkan dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.